Eternal Secret King, Chapter 141. Bab 141, Kota Kuno yang Tenang dan Mati. Derek kecil saat mendengar orang-orang itu meremehkan kecepatan Suzimo, langsung merasa tidak senang. Suzimo merasa tidak adil. Sebaliknya, itu karena jika Suzimo mundur dan tidak pergi, dia tidak akan bisa bergabung dengannya untuk bersenang-senang. Bangau kecil menangis dan membungkuk. Harimau roh adalah orang pertama yang memahami apa yang terjadi saat ia melompat ke bangau kecil dengan gembira. Tubuh bangau kecil bergetar sedikit dan sesaat terasa jijik. Namun, itu tidak mengusir harimau roh itu dan malah menatap Suzimo, memberi isyarat agar dia ikut naik juga. Kali ini, bukan hanya Suzimo, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Bangau kecil ingin membawa Suzimo di atasnya. Kecepatan iblis roh dunia pendirian yayasan jauh lebih cepat daripada Lu Yangrong dan yang lainnya. Selain itu, siapa yang akan membayangkan bahwa anak dari Mystical Guardian Beast benar-benar bersedia untuk menurunkan martabatnya dan membawa prajurit penyempurnaan Ki? Perawatan seperti apa itu? Lu Yangrong dan Guan Jin sama-sama merah karena iri. Jika itu mereka berdua, mereka akan melompat dengan penuh semangat. Namun, Suzimo mengerutkan kening. Ragu sejenak, dia berkata dalam-dalam, aku cukup berat, apa kau bisa menggendongku? Suzimo mengenakan Mystic Gold Silk Armor yang beratnya mencapai 5 ton. Jika dia ingin melepas Mystic Gold Silk Armor, dia harus melepas jubah hijaunya. Namun, itu tidak nyaman dengan keberadaan Leng Rou. Bangau kecil tidak mempercayai semua itu. Mencibirkan bibirnya, ia mengangkat kepalanya dan meratap dalam hati, berapa banyak yang bisa ditimbang oleh prajurit penyempurnaan Ki. Gak. Bangau kecil berkicau dan mendesak Suzimo untuk bergegas. Batuk pelan, Suzimo mengingatkan, hati-hati. Dengan mengatakan itu, Suzimo melompat ke punggung Bangau kecil. Berdebar, seketika, Bangau kecil jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu, memakan seteguk debu. Seketika, itu sangat marah dan hampir dikutuk dalam bahasa manusia. Bagaimana itu agak berat? Itu sangat berat. Sebenarnya, karena garis keturunan Bangau kecil yang unik dan kultivasinya, ia dapat membawa benda seberat itu tanpa masalah. Namun, itu benar-benar lengah dan secara alami jatuh ketika sesuatu yang berat tiba-tiba melompat ke atasnya. Karena malu, Suzimo berkata, mengapa saya tidak turun? Gak. Bangau kecil kesal. Itu jelas mempertanyakan kemampuannya. Menyalurkan darahnya, Bangau kecil mengepak dan terbang perlahan. Di bawah tatapan iri Lu Yangrong dan Guan Jin, itu terbang keluar dari sekte. Sedikit gemuk memanggil pedang terbangnya dan menyatakan sambil melambai, ayo pergi. Tak lama kemudian, Bangau kecil menyesuaikan diri dengan beban di tubuhnya. Meski tidak cepat, masih jauh di depan 4 lainnya. 7 dari mereka menuju kota Linfeng. Jarak antara puncak Ethereal dan kota Linfeng tidak terlalu jauh. Dibutuhkan sekitar 1 hari untuk tiba mengingat kecepatan penggarap pendirian yayasan tahap awal. Sepanjang jalan, kelompok mereka bertemu dengan pembudidaya lain juga. Ketika orang luar melihat lencana sekte mereka semua memberi jalan dengan hormat. Baik itu pembudidaya keliling atau sekte kecil, semuanya pernah mendengar tentang Ethereal Peak. Bagi mereka, Ethereal Peak adalah entitas besar yang tidak ingin disinggung oleh siapapun. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Menjelang senja, sebuah kota kuno secara bertahap muncul di depan mereka. Itu adalah tujuan mereka, kota Linfeng. Derek kecil melambat secara bertahap. Melihat kota kuno di kejauhan, Suzimo menyipitkan pandangannya seolah sedang berpikir keras. Leng Rou dan yang lainnya menyusul dari belakang. Lu Yangrong berjalan ke bangau kecil dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, bangau kecil, temanku, kamu pasti lelah, kan? Bagaimana kalau meminum obat mujarab untuk mengisi kembali energimu? Derek kecil berbalik sedikit dan seketika, matanya berbinar. Menjangkau, ia mengambil ramuan di telapak tangan Lu Yangrong dan mengangkat kepalanya, menelannya sekaligus. Ketika Lu Yangrong melihat bangau kecil memakan ramuan itu, dia sangat gembira. Dia sangat iri dengan fakta bahwa bangau kecil bersedia menggendong Suzimo di punggungnya. Dibawa oleh roh iblis jauh lebih flamboyan dibandingkan dengan penerbangan pedang kinesis juga, itu tidak terlalu melelahkan. Lu Yangrong terbatuk pelan dan bertanya, bangau kecil, temanku, bagaimana kalau memberiku tumpangan agar aku bisa istirahat juga? Bangau kecil memutar kepalanya dan mengabaikannya sama sekali. Kamu, bodoh. Lu Yangrong menelan kembali kata-katanya. Bahkan jika Suzimo berani menyebut bangau kecil sebagai burung bodoh, dia tidak punya nyali. Menonton Lu Yangrong membodohi dirinya sendiri dari pinggir lapangan, Guan Jin mengejek dengan dingin. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berkata, semuanya, hati-hati. Ada yang tidak beres tentang kota Linfeng. Apa yang salah? Dipermalukan oleh bangau kecil, Lu Yangrong marah. Saat dia mendengar Suzimo, dia membalas, jangan berikan instruksi jika kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya prajurit penyempurnaan Ki level 9. Tepat, saat ini, Guan Jin berada di pihak yang sama dengan Lu Yangrong. Dia tidak berniat melepaskan Suzimo sambil melanjutkan, ada apa dengan kota Linfeng? Semuanya terasa normal bagi saya. Meski sudah malam, tidak ada lampu di kota. Ini aneh, Suzimo menggelengkan kepalanya. Leng Rou mengerutkan alisnya, jelas menyadari hal ini. Lu Yangrong mendengus pelan, ini sebenarnya belum malam. Lampu seperti apa yang kamu inginkan? Dalam waktu singkat, mereka berlima tiba di langit di atas kota Linfeng dan turun perlahan. Kali ini, bahkan Lu Yangrong dan Guan Jin melihat sesuatu yang aneh di kota itu. Terlalu sepi, jalanan kota kuno itu kosong tanpa satu orang pun. Bahkan saat senja, seharusnya tidak sepi ini. Seolah-olah seluruh kota kosong dan semua orang menghilang, meninggalkannya dalam keheningan. Mereka berlima mendarat di kota Linfeng dan melihat sekeliling. Toko-toko di kedua sisi jalan ditutup rapat, seolah-olah belum buka. Suasana di kota kuno itu aneh bahkan seram. Lubang hidung Suzimo melebar tetapi dia tidak bisa mencium bau darah. Apa yang sedang terjadi? Little Fatih bertanya dengan ekspresi tegas. Secara teori, penguasa kota-kota Linfeng seharusnya sudah lama bersiap untuk mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang terlihat di kota Linfeng sekarang. Lu Yangrong menggelengkan kepalanya. Dia mencengkeram pedang terbangnya dengan erat dengan ekspresi tegang. Telinga roh macan mengepak saat ia melihat sekeliling, cakarnya menggali tanah terus-menerus dengan gelisah. Bangau kecil berperilaku sama dan mengepakkan sayapnya. Setelah merenung sejenak, Lu Yangrong membuat keputusan dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Kami akan memeriksa kediaman tuan kota terlebih dahulu. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, itu adalah kesepakatan diam untuk menerimanya sebagai pemimpin.
Kali ini, tidak satupun dari mereka menggunakan penerbangan pedang kinesis. Selain Suzimo, semua orang telah mengeluarkan banyak semangat ki untuk sampai ke sini. Itu sebabnya mereka memilih untuk berjalan sekarang. Berjalan di sepanjang jalan yang sepi, mereka berlima melihat sekeliling dan mendengarkan semuanya, memperhatikan aktivitas apapun. Tiba-tiba, suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Seketika, Lu Yangrong merasakan rambut di lehernya berdiri tegak. Dia berputar dengan marah dan melihat ke belakang. Tidak jauh dari sana, bendera segitiga raksasa dengan kata "anggur" berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara. Itu adalah alarm palsu. Lu Yangrong dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun hembusan angin dingin yang aneh bertiup dan tiba-tiba, Lu Yangrong menyadari dia telah berkeringat dingin sebelum dia menyadarinya. Ini sangat aneh. Dia mengutuk dan terus berjalan. Eternal Secret King, Chapter 142. Bab 142, Penemuan. Mereka belum berjalan jauh ketika Lu Yangrong menghentikan langkahnya. Ada dua orang tergeletak di jalan tidak jauh di depan. Bergerak, wajah mereka tidak bisa dilihat. Salah satunya memegang gong di tangannya sementara yang lain memegang alat. Dari kelihatannya, mereka mungkin adalah penjaga malam kota Linfeng. Namun, mengapa mereka ada di sini karena malam belum benar-benar tiba? Mengapa mereka tergeletak di tanah juga? Hei, penjaga malam, apakah kalian hidup atau mati? Lu Yangrong meraih pedang terbangnya. Dia tidak terburu-buru dan hanya bertanya di tempat. Guan Jin mencemooh dengan dingin ke samping, ada apa dengan kota kuno yang penuh dengan manusia sehingga pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari kita? Meskipun dia mengatakan itu, Guan Jin menggenggam jimat pelindung di tangannya. Menuju ke depan, dia membalik salah satunya. Ah, Guan Jin berseru dan terhuyung mundur beberapa langkah. Su Zimo dan yang lainnya di belakang dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang itu sudah mati. Mereka semua pernah melihat orang mati sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kematian yang begitu mengerikan. Wajah penjaga malam itu keriput dan kulitnya menempel di tulang. Seolah-olah daging dan darahnya terkuras, hanya menyisakan bola mata abu-abu yang menatap ke depan dengan bingung. Bahkan ketika dia meninggal, orang itu kemungkinan besar tidak tahu alasannya. Guan Jin menarik napas dalam-dalam sebelum membalikkan orang itu adalah kematian yang hampir sama. Rasanya seolah-olah mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk memulai jaga malam ketika mereka bertemu dengan nasib buruk dan terbunuh di tempat tanpa ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berjalan ke sebuah rumah di samping dan menendang pintu hingga terbuka sebelum melihat ke dalam. Orang-orang di dalam sudah mati. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, kebanyakan dari mereka meninggal dalam tidur dengan cara yang hampir sama dengan dua orang di luar. Pada saat Su Zimo kembali ke jalan, Leng Rou dan yang lainnya keluar dari rumah lain dengan ekspresi muram. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang berlama-lama. Semua orang mati, sedikit lemak menelan. Meskipun mereka berlima adalah pembudidaya dan bahkan ada 4 penggarap pendirian yayasan, tidak satupun dari mereka yang menemukan hal seperti itu. Selain itu, jika mereka tidak salah menebak, semua orang di kota kuno kemungkinan besar akan bertemu dengan nasib yang sama. Gambaran umum terbentuk di benak Su Zimo. Di malam sebelumnya, kota Linfeng damai dan tenteram seperti kebanyakan orang di kota kuno tertidur. Saat penjaga malam berpatroli, nasib buruk menimpa mereka. Tidak ada yang terhindar darinya. Kebanyakan orang pasti mati dalam tidur mereka. Setidaknya ada 100.000 orang yang tinggal di kota. Dalam semalam, semuanya binasa. Lu Yangrong berkomentar dengan muram, itu harus dilakukan oleh seorang kultivator iblis. Ya, pembudidaya iblis itu kejam dan tidak bermoral. Jelas bahwa kematian mereka tidak dilakukan oleh siapapun di jalur ortodoks. Guan Jin mengangguk setuju. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, murid yang menemukan tambang roh di dekat sini. Apa yang dia sebutkan dalam pesannya? Sedikit gemuk menjawab, tidak banyak. Dia hanya menyebutkan menemukan tambang roh di pinggiran utara kota Linfeng. Penambangan sudah dimulai dan dia bisa selesai dalam waktu sekitar 2 hari. Saudara junior itu menyebutkan menemukan beberapa pembudidaya di dekat tambang roh dan dia khawatir mereka mungkin menginginkannya. Itu sebabnya dia meminta sekte untuk mengirim beberapa penggarap pendirian yayasan sebagai bala bantuan. Setelah dia menjawab, sedikit gemuk tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan mata terbelalak, "Bro, apakah kamu akan mengatakan bahwa pembunuh tragedi kota kuno ini mengincar tambang roh sekte kita?" Itu sangat mungkin. Su Zimo mengangguk. Sesuatu seperti itu terjadi tepat setelah tambang roh ditemukan di dekat kota Linfeng. Itu terlalu kebetulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tetap menuju ke tambang roh? Sedikit gemuk bertanya. Su Zimo menjawab dengan muram, sampaikan pesan ke sekte terlebih dahulu dengan memberitahu mereka bahwa suatu situasi telah muncul. Kalian telah menghabiskan cukup banyak semangat ki bepergian ke sini. Kita harus memulihkan diri sebelum memeriksa tambang roh. Saudara muda Su, kamu terlalu lemah. Jika Anda takut, Anda tidak harus mengikuti kami. Sebelum Su Zimo selesai berbicara, dia diinterupsi oleh ejekan dingin Lu Yangrong. Guan Jin menatap Su Zimo dengan jijik dan melanjutkan dengan acuh tak acuh, saudara muda Su, karena kamu sangat khawatir, mengapa kamu tidak segera kembali? Aku sudah menyarankanmu untuk tidak mengikuti kami, Fufu. Su Zimo mengerutkan kening. Leng Rou tiba-tiba berkata, saya setuju dengan saran saudara muda Su. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil bangau kertas dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa baris kata menggunakan spirit key. Melepaskan bangau kertas, terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia melihat itu, Lu Yangrong menghiburnya, saudari muda Leng, jangan khawatir. Tidak akan ada kultivator dalam dinasti Zhou besar yang cukup bodoh untuk mengingini tambang roh puncak etiril. Itu benar. Guan Jin menganalisis dengan tenang, itu hanya tambang roh tingkat rendah yang berisi sebagian besar batu roh tingkat rendah yang tidak akan diminati oleh penggarap pendirian yayasan. Bahkan jika ada yang menginginkan tambang roh, mereka hanya akan menjadi pejuang penyempurnaan ki. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ki roh yang dikandung oleh batu roh tingkat rendah tidak efisien dalam membantu penggarap pendirian yayasan. Jika penggarap pendirian yayasan ingin meningkatkan alam kultivasi mereka, mereka akan membutuhkan batu roh kelas menengah. Di ranah Golden Core, mereka akan membutuhkan batu roh bermutu tinggi atau bahkan bermutu tertinggi. Meskipun apa yang mereka berdua katakan itu logis, Su Zimo merasa semuanya tidak sesederhana itu. Mari langsung menuju ke tambang roh dan memeriksa semuanya. Semuanya akan menjadi jelas saat itu. Lu Yangrong melambai dan memanggil pedang terbangnya, memimpin jalan. Guan Jin mengikuti dari belakang, membawa Su Zimo dan roh macan, bangau kecil mengejar mereka. Tak lama kemudian, mereka berlima tiba di tambang roh. Ketika mereka mendekati pintu masuk tambang roh yang gelap gulita, Lu Yangrong menghentikan langkahnya dan berbalik.
Aku akan mengambil bagian depan dengan Junior Brother Guan. Karena Su Junior Brother adalah yang terlemah, dia akan berdiri di tengah. Adik muda Leng dan sedikit gendut akan mengambil bagian belakang. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan itu. Pintu masuknya sempit sehingga bangau kecil dan roh macan tidak bisa masuk, mereka hanya bisa berjaga di luar. Su Zimo tahu bahwa meskipun Lu Yangrong tampak acuh tak acuh sebelumnya, dia sekarang menjadi lebih berhati-hati. Memanggil pedang terbangnya, Lu Yangrong memegangnya di depan dadanya. Dengan dua pola roh yang bersinar, itu adalah pedang terbang kelas menengah. Mereka berlima berkelana jauh ke dalam tambang roh. Mereka belum berjalan jauh ketika terdengar suara aneh bergema dari depan. Seolah-olah sekelompok besar benda terbang di atas dan mereka hanya bisa melihatnya secara samar melalui kilatan merah. Melihat lebih dekat, Lu Yangrong menyadari bahwa itu adalah sekelompok gagak hitam dengan cahaya merah aneh di mata mereka. Berlututlah dan biarkan mereka lewat. Lu Yangrong membungkuk dan semua orang mengikutinya. Burung gagak dengan mata merah melesat di atas kepala mereka tanpa henti. Sambil menghela napas lega, Lu Yangrong mengangkat bahunya. Berpura-pura santai, dia berbalik dan tersenyum. Binatang lemah adalah hal biasa di tempat-tempat seperti tambang roh ini. Dengan mengabaikannya, kita bahkan melestarikan kiroh. Tiba-tiba, perasaan Su Zimo terkejut saat dia berteriak, hati-hati. Berdebur, sinar pedang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Saat ini, semua orang paling santai setelah gagak dengan mata merah baru saja lewat. Pada saat Lu Yangrong mendengar peringatan Su Zimo, semuanya sudah terlambat. Eternal Secret King, Chapter 143. Bab 143, Tambang Roh Tingkat Menengah. Puff, dengan suara garing, flash berdarah muncul. Lu Yangrong baru saja berbalik ketika kepalanya ditusuk oleh pedang terbang dan dia mati di tempat. Pedang terbang melanjutkan momentumnya dan terus menusuk orang-orang di belakang. Su Zimo adalah yang pertama menjadi sasaran. Persepsi roh Su Zimo telah lama mengingatkannya akan hal itu saat dia langsung menghunus saber bulan dinginnya dan menebas pedang terbang yang masuk, menjatuhkannya. Kecepatan serangan itu terlalu cepat untuk berasal dari prajurit penyempurnaan Qi. Jika Su Zimo ingin bertahan menggunakan pedang terbang, dia harus menggunakan formasi pedangnya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama untuk disiapkan dan dia tidak akan mampu menghadapi situasi yang ada. Darah Lu Yangrong berceceran ke seluruh tubuh Su Zimo dan Guan Jin. Selain Su Zimo, yang lainnya tercengang dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan dengan kepribadian Leng Rou, dia masih terlihat bingung saat ini. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana seseorang yang baru saja tertawa dan berbicara dengan mereka beberapa saat yang lalu berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Berdebur, berdebur, dua kilatan cahaya lagi muncul, menargetkan Su Zimo dan Guan Jin. Berdiri di tempatnya dengan bingung, Guan Jin tidak berhasil menghancurkan jimat pelindung di tangannya dengan segera. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan menarik Guan Jin ke belakang sambil berteriak, cepat, mundur. Dentang, dentang, membalikkan tangannya, Su Zimo menebas dua kali dan dua pedang terbang yang masuk jatuh ke tanah. Kedua pedang itu membawa sedikit kekuatan di dalamnya, penyerang mereka setidaknya adalah yayasan pendirian tahap awal. Perubahan keadaan telah membuat prediksi Lu Yangrong dan Guan Jin sebelumnya tidak valid. Di dalam tambang roh, setidaknya ada 3 penggarap pendirian yayasan. Selain itu, mereka bertiga tidak peduli jika mereka melawan Ethereal Peak. Setiap serangan mereka mematikan, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Akhirnya, Guan Jin dan yang lainnya tersadar. Menghancurkan jimat pelindungnya, penghalang cahaya muncul di sekitar lingkungan Guan Jin. Leng Rou dan sedikit gendut lalu melesat menuju pintu keluar. Pakaian bisa terdengar berkibar dari dalam tambang dan dari suaranya, ada cukup banyak orang. Ketika orang-orang di dalam melihat bahwa pedang terbang mereka tidak dapat membunuh Su Zimo dan yang lainnya, mereka mengejar keluar. Saat Su Zimo mundur, dia mengeluarkan busur berwarna darah. Sebelum 5 puncak saling berhadapan, Su Zimo telah menyempurnakan Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow menjadi senjata roh tingkat rendah. Dalam sekejap mata, 3 anak panah dimuat. Swash, swash, swash. Suara anak panah yang menembus udara bergema saat 3 kilatan cahaya menembus kegelapan tambang. Dua jeritan terdengar saat panah ketiga diblokir. Hati-hati, semuanya, seseorang berteriak dari kedalaman tambang. Di dalam tambang sempit itu, tidak ada banyak ruang bagi para pembudidaya untuk menghindar dan karena itu, panah Su Zimo memberikan sedikit kerusakan. Berlari sekuat tenaga, Su Zimo dan yang lainnya segera keluar. Di luar, semuanya bingung. Burung gagak bermata darah yang terbang melewati mereka sebelumnya sekarang mengelilingi dan mematuk burung bangau kecil dan harimau roh. Karena itu adalah roh iblis, bangau kecil bisa mempertahankan diri dari serangan gagak bermata darah. Namun, roh macan mengalami banyak luka karena tidak bisa terbang. Melolong di tempat, ia berusaha mempertahankan diri dengan putus asa. Angin beku. Ketika Leng Rou melihat itu, dia menyihir segel tangan dan berteriak, menunjuk ke arah langit. Embusan angin dingin muncul entah dari mana dan menyapu gagak bermata darah. Seketika, beberapa dari mereka membeku dan jatuh ke tanah, hancur hingga mati. Itu adalah kekuatan seni roh. Berkat bantuan Leng Rou, bangau kecil keluar dari pengepungan dan sedikit terengah-engah, tampak agak ketakutan. Berada di sekte sebagian besar waktu, belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Naik bangau kecil dan tinggalkan tempat ini sekarang. Su Zimo memerintahkan dengan cepat. Hahaha. Saat itu, tawa angkuh datang dari dalam gua. Sekelompok orang keluar. Pemimpin yang mengenakan jubah abu-abu menyatakan, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Tetaplah di sini. Pendirian yayasan tahap akhir. Pupil kecil si gendut mengerut saat dia berseru. Kultivator berjubah abu-abu yang berbicara berada di tahap akhir yayasan pendirian. Di antara mereka, Lu Yangrong yang berada di tahap tengah yayasan pendirian telah meninggal di dalam tambang roh. Tidak hanya itu, arus kultivator terus mengalir keluar dari tambang. Sekilas, ada lebih dari 30 orang. Namun, yang menakutkan adalah bahwa ke-30 orang aneh dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan. Selain yayasan pendirian tahap akhir berjubah abu-abu, ada 9 lainnya di tahap tengah dan sisanya semuanya di tahap awal. Tidak ada satupun Qi Refinement Warrior. Ini sudah berakhir. Guan Jin memandangi 30 penggarap pendirian yayasan aneh yang mengelilingi mereka dan keputusasaan menyembur ke dalam hatinya, menguras semua warna dari wajahnya. Lemak kecil memegang kapak raksasa di satu tangan dan pedang terbang di tangan lainnya, tampak gugup. Pedang Leng Rou melayang di depannya. Meskipun dia terlihat kedinginan seperti biasanya, telapak tangannya berkeringat. Dari 4 orang yang hadir, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang saat mengamati sekelilingnya.
Kami adalah pembudidaya Ethereal Peak. Siapa kalian? Guan Jin menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan tegas. Fufu, pemimpin berjubah abu-abu tertawa kecil. Matanya dipenuhi ejekan saat dia mengangkat alisnya. Puncak Ethereal, persetan besar. Kemarin, saya baru saja membantai seorang murid puncak Ethereal yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Memang, murid utusan itu sudah binasa. Dulu ketika Lu Yangrong meninggal di tambang, Su Zimo sudah merasakan bahwa kejadian hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Masih membawa secercah harapan, Guan Jin mencoba menunjukkan kelemahan terlebih dahulu. Rekan Daois, yang kamu inginkan adalah semangatku di hadapan kita. Baiklah, Ethereal Peak akan menyerah begitu saja. Kalian tidak perlu membunuh kami. Selain itu, bukankah itu hanya tambang roh tingkat rendah? Lagi pula itu tidak berguna bagi kita, Fufu, Guan Jin memaksakan tawa. Tambang roh tingkat rendah, kultivator berjubah abu-abu mengejek dengan dingin, biarkan saya mengoreksi Anda. Ini adalah tambang roh kelas menengah. Ah, seketika, ekspresi Guan Jin berubah, dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Jika itu adalah tambang roh kelas menengah, itu pasti akan menarik bagi penggarap pendirian yayasan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa ini adalah tambang roh kelas menengah, Ethereal Peak akan mengirimkan murid sekte dalam yang terkuat atau bahkan memiliki murid warisan yang memimpin tim. Su Zimo tetap diam dan menyaksikan dengan dingin. Dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh di hadapannya semuanya berpakaian berbeda dan tidak memiliki lencana pengenal. Mereka jelas semua adalah pembudidaya keliling. Apa yang mengumpulkan semua pembudidaya keliling ini di sini untuk merebut roh ini milikku? Kultivator berjubah abu-abu di hadapan mereka ini tidak cukup menjadi alasan untuk ini. Meskipun penggarap pendirian yayasan tahap akhir kuat, dia tidak cukup menarik alasan bagi orang lain untuk bergabung dengannya dengan risiko menyinggung puncak Ethereal. Guan Jin memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan muram, teman-teman Daois, sejujurnya kami telah menyampaikan pesan kembali ke sekte. Tak lama kemudian, bala bantuan akan datang. Fufu, saat itu, kalian semua akan mati. Sebelum Guan Jin bisa menyelesaikan kalimatnya, kultivator berjubah abu-abu memotongnya. Mencemooh dengan dingin, dia melanjutkan, selain itu, kami sudah lama pergi saat bala bantuanmu tiba. Hahaha, penggarap pendirian yayasan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Guan Jin dengan hati-hati, kilatan aneh muncul di mata kultivator berjubah abu-abu saat dia tersenyum. Rekan Daois, tidakkah kamu melihat sesuatu yang salah di tubuhmu? Eternal Secret King, Chapter 144. Bab 144, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Saat mendengar itu, ekspresi Guan Jin berubah drastis saat tubuhnya mulai bergetar. Su Zimo melirik ke samping dan melihat wajah Guan Jin mengering dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan mulai muncul seolah-olah semua darahnya akan ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat di saat berikutnya. Ah, Guan Jin meraung dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi roh, tetapi tidak berhasil. Dia berbalik dan melihat ke arah Su Zimo dan yang lainnya saat kepanikan memenuhi matanya, pupil matanya menjadi abu-abu dan kusam. Itu adalah situasi yang identik dengan manusia yang telah meninggal di kota Linfeng. Meregangkan lengannya, Guan Jin sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi suara aneh datang dari dalam tenggorokannya. Sedikit gemuk sangat ketakutan sehingga dia melompat mundur secara naluriah. Tidak ada yang menyerang Guan Jin tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi seperti ini, sepertinya dia tidak akan selamat. Itu terlalu menyeramkan. Menggigil mengalir di tulang punggung si gendut saat dia terengah-engah untuk menenangkan dirinya. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat dengan hati-hati dan memperhatikan ada bintik-bintik hijau samar di kulit telapak tangan Guan Jin yang memancarkan aura jahat. Kembali ke kota Linfeng, tangan Guan Jin itu telah bersentuhan dengan para penjaga malam yang mati. Jika hanya itu yang diperlukan untuk seorang penggarap pendirian yayasan untuk mati, itu adalah metode yang cukup menakutkan. Mereka mungkin yang berikutnya jika mereka ceroboh. Penggarap pendirian yayasan di sekitarnya melihat segala sesuatu yang terungkap dengan tenang, seolah-olah ini adalah hasil yang diharapkan. Meskipun Leng Rou selalu kedinginan, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak melihat tatapan tak berdaya Guan Jin. Mengambil beberapa ramuan dari tas penyimpanannya, dia ingin memberikannya kepada Guan Jin. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Guan Jin. Namun, mereka adalah sesama murid dan dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Saat Leng Rou hendak melangkah maju, seseorang meraih lengannya dan menariknya ke belakang. Jangan pergi, suara Su Zimo terdengar di telinganya. Dengan bunyi gedebuk, Guan Jin jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Leng Rou membeku di tempat. Bola cahaya hijau mengerikan melayang keluar dari tubuh Guan Jin dan terbang ke kedalaman tambang roh. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia mengeluh dalam hati, seharusnya ada orang lain di kedalaman tambang roh. Orang itu adalah pembunuh sesungguhnya di balik tragedi kota Linfeng. Hehehe, kultivator berjubah abu-abu berkata dengan senyum aneh, oh, kamu memiliki hati yang lembut untuk wanita. Cantik, jika bajingan ini tidak menarikmu kembali, kamu pasti sudah mati sekarang. Hati Leng Rou tersentak, meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Su Zimo, dia belum pernah mengalami situasi hidup dan mati. Karena itu, dia tidak bisa tidak kehilangan ketenangannya melihat kematian tragis kedua kakak laki-lakinya. Menyadari hal ini, Leng Rou menatap Su Zimo dengan rasa terima kasih. Mengelus dagunya, kultivator berjubah abu-abu itu berkata dengan tatapan mesum, tapi itu bagus juga. Sayang sekali jika gadis cantik sepertimu mati di sini. Hei, aku kebetulan membutuhkan pelayan untuk menghangatkan tempat tidurku. Kamu terlihat sangat cocok untuk itu. Hahaha, penggarap pendirian yayasan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Desir, saat itu, hembusan angin datang dari pintu masuk tambang roh saat sekumpulan gagak bermata darah lainnya mengerumuni seperti belalang terbang. Dalam sekejap mata, mereka menutupi separuh langit di atas kepala semua orang. Sedikit gemuk merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia menelan ludah dan bertanya dengan lembut, bro, apa yang harus kita lakukan? Leng Rou memandang ke arah Su Zimo. Pada saat ini, keduanya secara tidak sadar telah mengambil Su Zimo sebagai pilar pendukung mereka. Mereka bahkan lupa bahwa kultivasi mereka lebih tinggi darinya. Tidak ada jalan lain. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Mata Leng Rou dan si kecil gendut meredup. Leng Rou menghela nafas dalam hatinya, mereka semua adalah penggarap pendirian yayasan. Selain 9 tahap menengah, bahkan ada penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Su Zimo hanyalah seorang prajurit perbaikan Qi. Apa yang dapat dia lakukan? Baik itu Leng Rou atau sedikit gendut, keduanya mengira Su Zimo hanya mengatakan itu dengan santai karena dia tahu dia akan mati. Menggigit bibirnya dengan lembut, Leng Rou berkata dengan suara rendah, sebentar lagi, aku akan menggunakan jimatku untuk mencoba dan memblokir orang sebanyak mungkin.
Temukan kesempatan untuk keluar dengan menaiki bangau kecil. Bangau kecil menatap gagak bermata darah yang memenuhi langit. Berkicau, ia mengepakkan sayapnya, siap menyerang kapan saja. Meskipun gagak bermata darah tidak kuat, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka mengerumuni bangau kecil, ia tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Di tanah, harimau roh tidak membantu sama sekali. Saat itu, Susimo tiba-tiba mengeluarkan sanguin kristal bow miliknya dari tas penyimpanan dan memasukkan anak panah. Seluruh tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Swash, swash, swash. 3 anak panah ditembakkan ke arah kerumunan dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Awalnya, 30 penggarap pendirian yayasan ingin mengolok-olok mereka. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada 2 penggarap pendirian yayasan dalam kelompok, Leng Rou dan sedikit gemuk. Tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa prajurit penyempurnaan Qi adalah yang pertama menyerang. Itu sama sekali tidak disengaja. 3 panah tepat merobek tenggorokan 3 penggarap pendirian yayasan tahap awal, menyebabkan darah menyembur keluar. Mereka bertiga bingung. Bahkan di saat-saat terakhir mereka tidak percaya bahwa mereka baru saja mati di bawah busur seorang prajurit penyempurnaan Qi. Itu dia, seseorang dari kerumunan berseru. Kembali ke tambang roh, Susimo membunuh 2 orang menggunakan busur dan anak panahnya. Dengan demikian, penggarap pendirian yayasan langsung mengenalinya. Berdebur, berdebur, berdebur. 30 penggarap pendirian yayasan aneh memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, bersinar menyeramkan dengan lampu roh mereka. Susimo berteriak pelan, jangan berdiri saja, serang. Leng Rou dan sedikit gemuk memanggil pedang dan jimat terbang mereka dengan tergesa-gesa, menembakkannya ke arah kerumunan. Cahaya jimat meledak saat semua jenis seni roh bertabrakan dalam ledakan yang bergema. Gak, gak, burung bangau kecil berkicau dan membubung ke langit, menyerbu untuk melawan burung gagak bermata darah. Sedikit gendut melolong saat dia menyerang penggarap pendirian yayasan tahap awal dengan kapak raksasanya. Dia ingin memanfaatkan kekuatan tempur jarak dekat dan membunuh yang terakhir di tempat. Namun, dia dihadapkan dengan terlalu banyak lawan karena pedang terbang menghalangi jalannya terus-menerus. Tanpa ada cara untuk maju, si kecil gendut mendapati dirinya terkepung dalam sekejap mata dan terpaksa bertahan. Kultivator berjubah abu-abu tidak bergerak, hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan dengan tangan di belakang punggungnya. Pertarungan ini pasti ada di kantong, tidak perlu baginya untuk bergerak. Di sisi lain, Susimo telah menyimpan sanguin kristal bow miliknya. Meskipun panah tajam, sulit untuk terus mencapai target ketika penggarap pendirian yayasan siap untuk itu. 6 pedang terbang melayang di depan dadanya dan melaju melalui celah, meninggalkan bekas pedang di udara. Berdengung, pola formasi heksagonal raksasa bersinar dengan cahaya terang yang mempesona. Dengan gerakan cepat, Susimo telah menyiapkan formasi pedang heksagonal. Memanfaatkan formasi pedang tripartit tidak ada gunanya mengingat keadaan saat ini. Formasi pedang, ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah. Ekspresi terkejut melintas melewati matanya saat dia bergumam, prajurit pemurnian Qi itu adalah master formasi pedang. Penggarap pendirian yayasan tahap awal telah menargetkan Susimo sejak awal. Diam-diam, dia memanggil pedang terbangnya dan menerbangkannya ke belakang kepala Susimo. Tepat saat pedang terbang hendak menyerang kepala Susimo, yang terakhir tiba-tiba mengelak dari tempat itu dengan cepat dan gesit. Ekspresi orang itu mengejar. Tepat ketika dia hendak mengubah arah pedang terbangnya untuk terus mengejar Susimo, formasi pedang bintang heksagonal raksasa turun, menimpanya. Puff, lampu optimis menyala. Orang itu terbelah menjadi 2 oleh formasi pedang heksagonal. Eternal Secret King, Chapter 145. Bab 145, Kekuatan Seni Petir. Penggarap pendirian yayasan itu memiliki segala macam trik di lengan bajunya. Sebelum dia bisa menggunakan salah satu dari mereka, dia ditebas oleh formasi pedang Susimo. Bersenandung, 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 mengirimkan gelombang Qi pedang, formasi pedang heksagonal memantulkan beberapa pedang terbang dan mematahkan sedikit lemak dari kesulitannya. Dalam waktu singkat, sudah ada luka di tubuh si kecil gendut. Tidak apa-apa, kulitku tebal. Bro, jangan khawatirkan aku, Little Fat berteriak saat dia maju tanpa berbalik. Leng Rou memang menunjukkan kekuatan sebagai murid sekte besar juga. Meskipun dia tidak menumbuhkan keterampilan rahasia sekte, dia mampu bertahan melawan pengepungan 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah hanya dengan menggunakan jimatnya. Tapi tentu saja, jelas bahwa 9 dari mereka juga tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya memainkan permainan kucing dan tikus, mengejek Leng Rou dengan kata-kata cabul saat menyerang. Tidak tergerak sedikit pun, Leng Rou tidak dalam bahaya untuk saat ini. Di sisi lain, selusin atau lebih penggarap pendirian yayasan telah mengalihkan perhatian mereka ke arah Susimo. Mereka mengelilinginya dengan sekuat tenaga saat pedang terbang merobek kekosongan sementara seni roh meledak di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat formasi pedang heksagonal, itu tidak dapat menahan kekuatan dari begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Dalam sekejap mata, itu diambang kehancuran. Haha, salah satu penggarap pendirian yayasan tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat berapa lama Qi Refinement Warrior sepertimu bisa bertahan. Mengaum. Sebelum dia bisa berhenti tertawa, sebuah bayangan hitam muncul di sampingnya. Itu menggigit tenggorokan pria itu saat darah menyembur keluar. Harimau roh telah menunggu kesempatan untuk menyerang dan dengan demikian, kehidupan penggarap pendirian yayasan tahap awal telah berakhir. Meskipun itu hanya binatang roh, jika itu mendekati penggarap pendirian yayasan, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan. Itu juga alasan mengapa Dai Yue pernah memberitahu Susimo bahwa pembudidaya iblis adalah yang terbaik dalam membunuh lawan melalui celah level. Bis, beraninya kamu bersikap kurang ajar. Beberapa penggarap pendirian yayasan mengutuk dengan marah. Memanggil seni roh, roh Qi di sekitarnya melonjak dengan keras ke arah harimau roh. Dengan kekuatan roh macan saat ini, ia tidak mampu bertahan melawan kekuatan seni roh sama sekali. Susimo menyipitkan pandangannya dan menghindari beberapa pedang terbang yang masuk. Menggeser formasi pedang heksagonal, dia memblokirnya di depan harimau roh dan bertahan melawan beberapa jenis seni roh. Bam! Terdengar suara memekakkan telinga. Seni roh tersebar dan formasi pedang heksagonal Susimo tidak bisa lagi bertahan juga. Berjuang untuk membentuk pola yang tepat, keenam pedang itu jatuh ke tanah dan meredup. Cerdik, harimau roh mengambil kesempatan untuk bersembunyi di belakang Susimo secara instan dan menatap tajam ke puluhan penggarap pendirian yayasan di ujung sana. Nak, semangat Qi di dalam dirimu seharusnya sudah hampir habis sekarang, kan? Penggarap pendirian yayasan tahap awal mencemooh dengan dingin. Meskipun pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung singkat, Susimo telah memblokir terlalu banyak pedang terbang. Dia telah menghabiskan banyak semangat Qi dan memang kekurangan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menjadi sombong. Mati. Salah satu penggarap pendirian yayasan menyihir segel tangan dan menunjuk ke arah Susimo.
Seketika, bola api seukuran kepalan tangan ditembakkan. Bahkan saat bepergian, udara sudah berderak karena panas. Mata Suzimo berbinar saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bola api itu. Kamu pasti mencari kematian. Ketika penggarap pendirian yayasan melihat Suzimo menerima seni roh dengan tangan kosong, dia mau tidak mau mencemooh secara internal. Menyalurkan darahnya, kilatan petir yang lebat muncul di telapak tangan Suzimo. Apa itu? Kekuatan guntur. Banyak penggarap pendirian yayasan berteriak ketakutan ketika murid mereka mengerut. Iya, bola api itu dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo saat roh ki di dalamnya menghilang ke dalam kehampaan. Setelah melihat itu, ekspresi para kultivator berubah drastis. Bahkan pembudidaya berjubah abu-abu mengerutkan kening tak percaya saat dia bergumam dengan bingung, seni guntur. Apakah dia sebenarnya bukan prajurit penyempurnaan ki, tetapi penggarap pendirian yayasan? Mengaktifkan spirit piring art, dia mengamati Suzimo sekali lagi. Tidak, itu menunjukkan dia berada di level 9 ki condensation. Mungkinkah dia mengolah semacam teknik untuk menyembunyikan wilayah kultivasinya? Tidak, itu juga tidak benar. Kultivator berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Bagaimana tidak ada fluktuasi semangat ki ketika dia melepaskan seni guntur itu? Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sumber kekuatan seni guntur Suzimo berasal dari darah yang terakhir. Meskipun kiroh Suzimo memang hampir layu, kekuatan petir dalam darahnya masih ada. Gak. Saat ini, bangau kecil yang berada di atas langit menghadapi bahaya. Tubuhnya sudah terluka parah oleh gagak bermata darah saat menjerit cemas. Meskipun senior bangau tidak menyebutkannya secara eksplisit, Suzimo tahu bahwa alasan mengapa bangau kecil bisa bergabung dengannya adalah karena kepercayaan senior bangau padanya. Sekarang bangau kecil itu dalam bahaya, Suzimo melepaskan kekuatan darahnya tanpa berpikir dua kali. Seketika, tubuhnya bergema dengan suara ombak yang bergema. Di bawah tatapan waspada semua orang, sosok Suzimo tiba-tiba membesar. Tubuhnya membengkak dan menembus pakaian hijaunya, dipenuhi dengan listrik yang berderak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah Suzimo dirasuki oleh Dewa Guntur saat niat membunuh memadat di matanya dengan menakutkan. Apa? Tiba-tiba, ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Menunjuk satu jari ke langit, mata Suzimo memancarkan niat membunuh yang murka saat dia berteriak, guntur instan. Patah. Sebuah petir mencolok menggelegar keluar. Petir yang sangat kuat menghantam sekelompok burung gagak bermata darah, memanjang seperti ular piton yang memancarkan kilau yang mempesona. Burung gagak bermata darah itu langsung mati disetrum dan jatuh dari langit seperti hujan hitam. Banyak penggarap pendirian yayasan yang hadir dikejutkan oleh suara guntur yang memekakkan telinga itu. Bahkan 9 penggarap pendirian yayasan yang mengelilingi Lengrou berhenti secara naluriah. Itu memberi Lengrou kesempatan untuk beristirahat. Ditutupi keringat, kirohnya hampir habis juga. Little Fatty mengambil kesempatan untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal di hadapannya. Mengayunkan kapak raksasanya, dia membelah pria itu menjadi dua saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kekuatan seni guntur begitu besar hingga hampir memusnahkan semua burung gagak bermata darah di langit. Semangat bangau kecil langsung disegarkan, gagak bermata darah yang tersisa tidak mengancamnya. Saat ini, Suzimo mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya yang berkilauan dengan kilatan dingin. Matanya berkilat dingin saat dia melangkah maju, tersenyum ke penggarap pendirian yayasan. Pertarungan baru saja dimulai. Satu langkahnya itu menutup jarak 20 kaki dan dia muncul di hadapan banyak penggarap pendirian yayasan dalam sekejap mata. Puff. Suzimo menebas secara terbalik. Keduanya hanya merasakan kabur di depan mata mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, kedua kepala terlempar ke langit dengan darah menyembur kemana-mana. Penggarap pendirian yayasan yang tersisa ketakutan sampai mati saat mereka berseru dan tersandung kembali secara naluriah. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Suzimo mengejar mereka dengan pedangnya seperti seekor harimau yang menerobos kawanan domba. Membelah kiri dan kanan, kilatan darah bersinar terus-menerus. Baik Lengrou dan sedikit gemuk tercengang. Melawan Suzimo, penggarap pendirian yayasan tahap awal seperti ikan di atas talenan, mereka tidak bisa membalas sama sekali. Tidak masalah apakah mereka memanggil pedang terbang, jimat, atau bahkan seni roh sulap, mereka semua terbunuh oleh satu kilasan Suzimo. Pada penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan sumsum, kekuatan Suzimo sudah cukup untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal. Ini adalah penghancuran total melalui kekuatan kasar tanpa memerlukan teknik apapun. Bahkan seni roh dari penggarap pendirian yayasan tahap awal tidak cukup untuk berurusan dengan Suzimo setelah melepaskan kekuatan darahnya.